Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Johan Saputra. Oke, semuanya ini nyambung materi hari kemarin. Fundamental, ya, atau masalah fundamental lah, ya. Oke, teman-teman semuanya, di sini kemarin itu kita bahas masalah fundamental dasar sih. Nah, kalau fundamental dasar secara teori, saya mungkin beberapa dari teman-teman semua sudah pada paham ya. Namun yang sulit adalah penerapan di bagi masyarakat. Seperti itu, ya. Oke. Nah, oke, sebelum saya mulai, saya ingin sapa satu persatu dulu teman-teman saya yang ada di Zoom dan ada di TikTok malam hari ini. Ada Pak Afendi Didi, selamat malam, selamat bergabung Pak Afendi Didi. Bapak Juhardi Adi, selamat malam, selamat bergabung Pak Juhardi Adi. Bapak Reno Santoso, selamat bergabung Bapak Santoso. Dan Bapak Yugo NMB, selamat datang, selamat bergabung Bapak Yugo NMB. Oke, ya teman-teman semua yang ada di TikTok juga selamat bergabung ya. Oke, kalau begitu ya, cara trading dengan fundamental ya. Yang pastinya trading dengan fundamental itu kita harus pertama ya baca berita atau mencari news dahulu di Forex Factory, Bloomberg, NBC, investing, dan lain-lain pastinya. Nah, trading dengan fundamental itu bagaimana? Pertama, baca berita atau mencari news dahulu di Forex Factory, Bloomberg, CNBC, Investing, Forex Street, ya, banyak dan lain-lainnya, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, ya. Oke, sebenarnya banyak sih berita dari seperti ini tuh di mana aja ya, bahkan dari tempat broker-broker yang menyediakan pun juga ya bisa aja mereka ya gitu kan menyediakan ya. Namun yang paling umum adalah di Forex Factory maupun di investing.com. Oke, untuk di investing kita bisa cari news ya. Newsnya mau tentang apa nih? Ya mau tentang ekonomi, misal ya ini banyak ya. Kalau ekonomi seperti ini, sebenarnya ya, sebenarnya ini bisa dibilang campuran sih ya. Ada banyak lah ibaratnya ya. Sini ada futures ya, lalu ekonomi, berita-berita ekonomi semua ya. Mulai dari forex, indeks, komoditi dan lain-lain semua banyak ya. Kalau mau lebih mudah kalian sortir aja. Kalau mau ke kripto, klik kripto. Kalau mau currency, klik currency. Ya, silakan aja. Kalau misalkan mau kita mau trading forex, ya kita lihat aja ini. Nah, ya currency dalam mata uang ini ya. Contoh, memang sih ini situsnya adalah berbahasa Inggris ya. Ini bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Ya di sini ya, kita baca nih dolar stabil menjelang data pekerjaan penting ya. Yuan mampu mengatasi penurunan prospek Tiongkok. Nah, dari sini kita bisa baca nih. Dolar stabil menjelang data pekerjaan penting. Data pekerjaan itu apa? Ada di sini. ISM, Service, PMI, dan JOLTS Job Opening. Ya, sebenarnya bukan PMI-nya, data ketenaga kerjaan ya, namun dari data JOLTS Job Opening-nya. Ya, oke.
ISM itu, ya kalau teman-teman lihat ya di sini adalah level of division index based on software purchasing manager. Ya, purchasing manager excluding the manufacturing industry. Kalau nggak ada yang mengerti ya gampang, tinggal translate aja. Nah, tuh, ya kan? Ini menunjukkan tentang ekspansi industri ya. Kalau di atas 50 ya berarti industri itu sedang mengekspansi. Ya, di bawah 50 berarti sedang kontraksi seperti itu. Nah, ini yang penting ya kalau mau tahu ya ini mengapa pedagang peduli ya bahasanya ya karena memang PMI ini ya adalah indikator utama kesehatan ekonomi ya ekonomi bisnis ya. Ini bisnis bereaksi dengan cepat terhadap kondisi pasar, manajer pembelian ya lalu pandangan terhadap perekonomian dan lain-lain banyak lah ibaratnya. Oke, lalu yang penting nah adalah ini ya lowongan kerja JOLTS ya JOLTS ini adalah lembaga survei ya. Oke, lembaga survei yang menyurvei lapangan pekerjaan itu per bulan. Ya. Apakah bertambah ataukah berkurang? Ya, oke, tuh bisa dilihat ya. Namun dapat berdampak pada laporan ini terlambat dirilis namun berdampak pada pasar karena lowongan pekerjaan merupakan indikator utama lapangan kerja secara keseluruhan. Survei pembukaan lapangan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja. Ya, oke. Di sini untuk data JOLTS ini sebenarnya hati-hati ini cukup signifikan juga ya. Gimana data JOLTS job opening ini impact-nya ke mata uang itu kalau bagus ya bisa menguat mata uangnya, walaupun jelek ya bisa melemahnya cukup signifikan. Seperti itu, ya. Nah, berarti kita sudah membaca news ya, dolar stabil ya. Dolar stabil maksudnya apa ya? Teman bisa lihat ya. Kalau kita ambil sampel di sini, ya, dolar stabil, iya stabil. Kemarin memang emas sedang menguat banget ya karena ya mungkin imbas dari isu pemotongan suku bunga atau pemangkasan suku bunga yang dilakukan nanti pada bulan Mei. Ya, isunya kan seperti itu. Oke, oke, lalu kenapa bisa dibilang dolar stabil? Ya, dolar stabil bisa dibilang nggak hanya dari gold aja kalau kita lihat ya, namun dari DXY pun juga masih bilang stabil ya. Kemarin tuh gold itu DXY itu sempat turun sampai 102 ya lalu trading lagi 103 ya. Jadi melemah sih memang dari 107 ke 102 ya. Itu cukup signifikan juga itu melemahnya ya. Di mana melemahnya ini ya ibaratnya hari ya dari Rabu yang 30 November itu dia kembali menguat lagi. Memang dia melemah, namun ibaratnya melemahnya enggak terus-terusan ya. Ibaratnya masih stabil pelemahannya seperti itu. Nah, saat pelemahannya masih stabil, muncullah news dolar stabil menjelang data pekerjaan penting. Ya. Oke, di sini data pekerjaan penting yang pertama ada jobs yang tadi saya bilang ya, lalu yang kedua ada NFP ya, lalu data-data pengangguran ya. Ini teman-teman bisa baca ya, baca sedikit ya. Dolar AS mendekati level tertinggi satu minggu terhadap sejumlah mata uang pada hari Selasa ya. Baca, baca aja pokoknya. Baca ya. Nah, ini yang penting nih. Investor sangat menantikan laporan NFP payroll untuk bulan November ya pada hari Jumat. Oke, namun sebelum itu laporan bulanan JOLTS yang mencatat perhitungan pemecatan bulanan akan dari Selasa ya. PDP. Nah, ini kayaknya tipu ya, kayaknya tipu. Ini bukan November sih. Ini harusnya Desember. Oke, karena ini newsnya ya 5 Desember ini. Berarti ini agak fokus tentang yang membahas itu depan dalam hal kebijakan. Nah, nih fokus utama pasar.
Pada saat ini masih tertuju apa yang dilakukan Bank Sentral tahun depan dalam hal kebijakan berarti tadi saya bilang ya, tahun depan adalah kebijakan moneternya itu adalah pemangkasan suku bunga. Karena dengan suku bunga di 5,5% dari US dollar ya itu sudah cukup untuk menurunkan inflasi tanpa harus ya menaikkan suku bunga lagi seperti itu ya jatuhnya kebijakan moneter. Oke, lalu selanjutnya kami telah mengalami penyesuaian ekspansi ekspektasi suku bunga yang sangat dovish dan dramatis sebelum memulisi bisa minggu setelah ini ya. Jadi kenaikan, jadi gini loh, eh memang sih ya nggak ada kata-kata yang pasti dalam kalau kita membaca suatu berita yang ada di situs manapun ya. Namun kita harus menganalisa sendiri ya. Tadi dibilang adalah penyesuaian ekspektasi suku bunga yang sangat dovish dan sangat dramatis. Berarti ya kalau kita lihat data-data dari sebelumnya memang banyak isu-isu ya suku bunga itu dramatis. Kalau saya bilang apa dramatisnya? Kemarin saat data CPI PPI rilis, wah datanya bagus ya, berarti inflasi sedang naik. Tapi suku bunga nggak dinaikkan seperti itu. Ya. Lalu muncul lagi nih data-data yang lain ya. Nah, otomatis ternyata data manufaktur, contoh misalnya data PMI semuanya jelek semua ya. Otomatis data retail sales juga jelek itu kemarin ya saya lihat. Nah, otomatis The Fed nggak jadi naikin suku bunga itu kan dramatis ya. Ada datanya itu mix, ada data yang menguat, ada data yang eh, bisa dibilang melemah gitu ya. Nah, berarti kan datanya mix. Nah, itu pelaku pasar, trader itu dibuat bingung. Sebenarnya kita nggak usah bingung-bingung banget dalam membuat kesimpulan tersebut. Ya, kenapa nggak usah bingung? Ya kita lihat aja ya. Eh, secara suku bunga 5,5% sekarang apakah ekonomi Amerika benar-benar membaik? Apakah orang akan banyak menabung, rajin menabung gitu. Jadi bank karena bunganya tinggi. Ya enggak. Ya justru malah dilihat gold itu semakin tinggi gitu. Oke. Sekarang gini, suku bunga tinggi itu belum tentu berdampak baik juga ya, terhadap mata uang itu sendiri dan terhadap eh, rakyat di negara tersebut. Ya. Contoh, suku bunga naik ke 5,5%, otomatis cicilan para pengusaha, ya, para orang-orang yang punya cicilan di bank, itu kan suku bunganya naik dong. Mereka susah bayar, gitu kan. Dan otomatis kalau para produsen yang punya hutang ke bank ya untuk ongkos produksinya, itu juga akan sulit, ya. Jadi ongkos produksinya juga naik, pastinya dinaikkan. Lalu eh, harga-harga barang juga pasti naik, ya. Namun belum tentu orang-orang sanggup membelinya gitu loh. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu dinamakan stagflasi. Bukan inflasi lagi namanya stagflasi. Harga barang naik, namun orang nggak bisa membeli. Gitu kan. Orang nggak bisa membeli saat harga barang itu. Nah, kalau harga barang naik, namun konsumsi seseorang juga bisa sanggup membeli. Nah, itu dinamakan inflasi. Gitu ya. Walaupun harga barang naik, tapi orang masih sanggup membeli ya secara data-data yang buat. Namun kalau misalnya udah harga barang naik, harga produksi naik, orang-orang atau masyarakat juga nggak bisa membeli, ya sudah mau gimana itu, kan bahasanya. Nah seperti itu aja dalam sesuatu. Ya. Lalu eh cari news-news penting, news-news penting yang ada di kalender itu. Oke, cari news-news penting yang ada di kalender ekonomi. Nah, seperti ini contoh ya. Yang di Fiverr, saya biasa pakai Fiverr Calculator aja sih, nggak usah ribet-ribet saya. Kita buka ini kalender, ya. Lalu kita, nah nih, oke. Cari news-news penting. Kalau mau disortir, ya, mau trading, ibaratnya negara news-news US saja. Klik ini,
Nah, yang centang adalah USD aja. Kalau nggak mau ribet sama yang lainnya. Nah, USD aja. Grow. Ini indikator pertumbuhan, indikator inflasi, indikator ketenaga kerjaan, central bank, bond, biaya berat utang, perumahan, konsumen survei, ya, bisnis survei, speech, dan miss. Nah, keluar nih. Oke, berarti kita ingatkan nih, oh, hari ini jam 10 nanti ada ISM Service PMI dan job opening. Sebenarnya news ini, ya kemarin saya sudah jelaskan ya, perbedaan news dan fundamental ya. Di mana news dan fundamental, kalau news itu sudah terjadwal, seperti ini udah ada di kalendernya gitu ya, saat dari bulan Desember awal sampai ke Desember akhir, bahasanya tuh. Ini namanya news sudah terjadwal. Nah, fundamental itu adalah yang kemarin saya jelaskan, kesimpulan dari beberapa news yang sudah rilis barusan maupun rilis yang bulan lalu. Ya, itu kesimpulannya seperti itu baru namanya fundamental dan kita campurkan lagi dengan statement-statement dari pejabat-pejabat mereka ya, contoh The Fed ya, dengan data yang seperti ini apakah mereka akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Itu baru namanya fundamental. Kalau hanya melihat sini, ya ini hanya trading news aja bisa dibilang ya. Kalau datanya bagus ya kita sell, datanya jelek ya kita buy. Sudah simpel aja seperti itu. Nah, news sama fundamental kalau ditanya sama. Nah, kalau ada yang tanya ya, pentingan mana ya? Saya bilang sama-sama penting. Ya, news itu adalah indikator aja untuk suatu negara tersebut, apakah negara tersebut ekonomi sedang baik maupun ekonomi sedang buruk, ya. Ataupun ya bisa dibilang negara tersebut sedang krisis, eh, atau bahasa lainnya sedang resesi lah seperti ini. Oke. Nah, ini kita baca lagi ya terus yang kita tuh ini ya. Kalau misalkan teman-teman adalah trader teknikal ya, saya saranin tetap harus baca terus juga. Iya. Kenapa? Sekarang gini, mau teknikal terus jago apapun, mau pakai IE atau orang manual, yang namanya kena news ya, atau fundamental jangka panjang ya, jebol-jebol juga mas. Yakin saya pernah apa namanya di kondisi seperti itu. Ya, ini bukan menjelek-jelekan orang yang trading karena teknikal, bukan ya. Karena saya tradingnya ya mix, teknikal juga, fundamental juga, ya. Oke, ya walaupun memang fundamental ini juga bisa ada mengecoh atau salah-salah. Ya, karena fundamental ini ya ada spekulan-spekulan juga bahasanya ya, yang mereka ini membuat berita-berita yang menghebohkan market seperti itu. Ya. Oke, di pertengahan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang ada di Zoom, di TikTok, kira-kira nggak ada juga. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya, ada news seperti ini ya. Nah, trader-trader teknikal juga pasti akan was-was. Ya. Was-wasnya gimana ya? Hati-hati aja guncangan harga. Kalau SL kedekatan bisa kena ASL. Kalau misalkan salah arah ya bisa switching atau hedging atau averaging. Tergantung dari trading style masing-masing juga. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang biasanya adalah hari Jumat awal minggu ya. Oke, itu ada yang namanya NFP, yaitu ditunggu-tunggu lah. Ya, awal minggu itu belum tentu seperti bulan ini. Ya, bulan ini kemarin itu di tanggal 1 hari Jumat itu kan awal minggu ya di awal bulan itu pasti ada NFP ya belum tentu juga ya. Kadang bisa di minggu keduanya kalau hari Jumat ini seperti kemarin di tanggal 1 ya. Tuh, nggak ada kan? Adanya di minggu ini nanti.
Begitu ya, tuh hati-hati ya, jangan sekedar kecoh juga. Nah, sebelum adanya NFP pasti ada ADP yang unemployment change, ada unemployment claims, ya banyak tuh. Nah, ADP non-farm employment change itu biasanya dia datanya adalah searah dengan NFP ya. Tuh. Bisa kita lihat 3 November NFP itu datanya jelek ya, actually di bawah dari forecast. Itu untuk NFP. Nah, ADP hari Rabunya datanya jelek. Ya, bisa kita lihat ya. Ya, walaupun memang enggak sama atau enggak identik. Ya, kadang juga bisa berbeda juga. Seperti itu. Karena apa? ADP? ADP-nya adalah automatic data processing atau hitung cepat bahasanya lah. Hitung cepat aja, belum data yang benar-benar final. Gitu. Nah, kadang data satu dengan data yang lainnya ini, ya, pasti akan ada yang namanya ketidaksinambungan. Gitu. Ada sama bahasanya itu seperti rantai ya, semua pasti ada sambungannya gitu ya, saling berkaitan. Lebih tepatnya. Nah, kita bahas yang mau keluar di minggu ini ya. Oke, ada NFP ya, besok hari Jumat. Terakhir NFP jeleknya ya, kuartal berapa sekarang? Kuartal 4 ya, Desember, November, Oktober. Ya, berarti datanya mix Oktober lebih bagus, NFP-nya ya. November hancur, ya. Lalu Desember ya kita belum tahu, kita lihat aja nanti. Ya forecast-nya sih 179 ya, kalau kita lihat November aja bisa hancur-hancuran nih. Ya ada hancur-hancuran nih. Nah, yang pasti adalah saat data NFP pasti diiringi dengan average hourly earnings dan unemployment rate ya. Di mana average hourly earnings dan unemployment rate ini sangat signifikan juga ya. Unemployment rate adalah rate pengangguran, di mana kalau persentasenya semakin tinggi berarti penganggurannya semakin banyak. Oke. Lalu average hourly earnings, kalau pendapatan per jamnya itu semakin sedikit, ya maka kondisi ekonomi atau produsen ya, para apa namanya bisnismen-bisnismen ya, itu ibaratnya sedang menurun ya. Bisnis itu sedang menurun ya, entah itu barangnya susah laku atau bagaimana mana gitu ya. Banyak lah pokoknya ya. Nah, kalau NFP NFP yang bagus, hanya NFP yang bagus ya, lalu dua data average hourly earnings dan unemployment rate jelek, itu kemungkinan besar market akan tetap melemah US ya. Walaupun NFP-nya bagus ya, mungkin hectic ya, menguat sementara lalu kembali melemah. Itu teman-teman bisa lihat ke belakang lah ya, kalau yang sering memperhatikan ya. Karena memang dua data ini, average hourly earning dan employment rate ini benar-benar penting juga. Nggak kalah penting dengan NFP. Ya. Bahkan seperti kemarin ya, NFP di bulan Desember itu kan November itu kan jelek semua tuh ya. Namun terkadang yang mengecohnya itu adalah after NFP harga malah turun lumayan ya. Tuh berat sampai after NFP nih. Seret dari 2000 ya sampai ke 1934. Bayangin aja berapa itu, berapa ribu pips gitu. Ya kan? Nah, kalau seperti itu ya bahasanya ya, padahal data NFP-nya sudah melemah, bukan data NFP-nya aja, namun unemployment rate, unemployment claims, ya, sorry, average salary earnings juga melemah. Ini masih ada yang namanya spekulan nih ya. Kita udah siap-siap lebay ya, bener profit, kalau bisa dibilang ya bener ini profit ya, kalau saat NFP itu ya, setelah profit lalu terjun lagi turunnya, mungkin memang ada spekulan seperti itu. Namun impact-nya adalah dia nanti di pertengahan November 2021 terulang tinggi terus ya. Nah, dia melemahnya itu hanya bisa dibilang hampir 2 minggu aja ya. Nah, sebenarnya ini kelemahannya fundamental adalah mengecoh, ya, mengecoh. Walaupun datanya bagus, belum tentu naik, datanya jelek, belum tentu turun juga seperti itu. Karena banyak faktor-faktor yang lain. Kenapa ini turun, growth ini turun? Ya karena memang bukan dilihat dari
NFP, average earning, dan unemployment rate-nya aja. Namun dilihat dari ternyata pada saat 3 November ini, itu gencatan senjata yang ada di Gaza itu sedang dihentikan. Baca perang itu sedang cooling down dulu gitu. Nah, otomatis kan, wah market langsung turun. Wah ini nggak jadi perang nih. Wah kalau kalau misalnya nggak jadi perang, kalau ada perang nih harga gold pasti turun. Nah, semua mereka pada sell semua. Gitu. Nggak hanya fokus pada data NFP yang tadi saya bilang, NFP, unemployment rate, dan average salary. Karena banyak ya. Nggak hanya melihat dari news tersebut tadi, namun bisa dilihat dengan fundamental-fundamental yang sedang berjalan sekarang. Gitu. Oke, ya. Apalagi sekarang isu-isunya adalah suku bunga ini mau dipangkas. Ya. Di bulan Mei memang masih lama, namun market sudah merespon duluan. Ya. Ini udah tuh dari akhir-akhir bulan November dari 27 naiknya langsung, cukup signifikan lah, bisa dibilang dari 2000 sampai ke 2149. Ya, itu signifikan banget hanya dalam waktu beberapa hari, dan lompat tertingginya itu ada di hari Senin pagi kemarin signifikannya ya. Dan itu pun ya hanya sementara sih. Ya, seperti biasa ya, karakter gold adalah kalau memang terjadi harga tertinggi dalam sejarah, pasti gold akan koreksi lagi. Koreksinya itulah yang kita manfaatkan untuk ambil posisi sell ya. Kalau memang berani nggak counter, kalau nggak berani jangan. Karena kalau mau cari safety yang sudah harga koreksi bawahnya itu kita cari benar paling bawahnya, baru kita hajar buy. Tergantung. Tapi jangan langsung seperti itu. Kita lihat dulu apakah ada news, apa enggak. Ya contoh di layar seperti ini saya sell limit ya. Sudah saya save ya. Nah, kenapa saya sell limit di sini? Yang pertama, secara teknikal ini udah oke, kantong turun lah ya. Oke, di sini nggak ada demand yang masih fresh ya. Lalu kalau dilihat data job ini kemungkinan besar bagus ya. Dan datanya service PMN juga kemungkinan bagus. Secara statistik saya hitungnya ya. Nanti akan kita bahas di next time gimana cara membaca statistiknya. Nah, jadi saya siap-siap aja misalnya heading harga tag turun kan lumayan ya. Heading harga gimana gimana atau begini kayak mungkin ya. Ya nggak tahu juga ya, atau mungkin begini ya. Nah, lumayan. Ya, lumayan dapat ya berapa pips, 100 200 pips lumayan. Atau 500 pips ya lumayan lah ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya cukup bingung dan cukup menyebalkan mungkin ya kalau kita fundamental itu seperti dongeng mungkin. Tapi yang intinya adalah ketiga ini. Nah, intinya adalah ketiga ini. Baca berita, news, baca, baca news, ketiga kami, dan yang akhir adalah ya cari titik entry terbaik dengan tetap fundamental, nggak bisa sendiri lah rasanya, nggak bisa sendiri. Dan mereka para trader fundamental juga pasti membutuhkan teknikal ya, di mana teknikal hanya untuk mencari titik entry terbaik seperti itu. Tetap ada sangkut pautnya tadi. Enggaknya fundamental baca berita, yang asal ngesel aja ya, jangan juga ya. Boleh seperti itu, namun ya kita lihat analisa dulu dari teknikal. Oke, ini harga koreksi kira-kira langsung mulai lagi buang ya. Contoh seperti kemarin tuh gue wah ini naik dulu nih, gak buat color, oh ya gak buat coach, change of karakter ya udah singkat aja langsung buy bisa seperti itu. Ya, paham ya kalau gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua dalam hari ini yang ada di TikTok maupun yang ada Zoom. Oke, yang di TikTok, Bang, news kali ini kira-kira berpengaruh nggak ke XAU? Bang, bisa gabung. Gabut atau siapa nih? News sekarang ya pasti, pasti, pasti. Pasti akan berdampak ke XAU. Kenapa saya bilang pasti akan berdampak ke XAU? Ya, kalau kita lihat XAU USD ya berarti kalau dampaknya
eh, USD-nya dia menguat, ya otomatis pasti kebalikannya gold juga pasti akan melemah. Ya. Namun melemahnya gold hanya dari data-data seperti ini mungkin ya tidak sesignifikan atau tidak terlalu dalam turun, nggak terlalu signifikan. Ya, oke, kecuali nanti ini di Desember nanti nih hari Jumat ya. Kira-kira gimana ini finalnya di sini nih. Kalau kita lihat harga gold, kalau menurut saya pribadi, finalnya adalah di hari Jumat. Ya hari Jumat kalau pendapatan kerja turun juga dan unemployment rate-nya juga naik, wah hati-hati. US ini mungkin ekonomi sedang carut marut ya. Pun kita lihat dari data jobs job nanti ya. Data jobs job ini bagaimana? Kalau misalkan bagus, data jobs job yang kemungkinan besar, unemployment rate-nya juga bagus, rate pengangguran juga akan berkurang. Ya. Kalau kita lihat rate pengangguran ini dari September, Oktober, November ini hancur semua, tambah semua. Ya, news sekarang ya itu tuh ya. ISM Service PMI dan Jojo Opening. Yang namanya news yang USD seperti ini ya, pasti akan berefek atau berimbas ke ya counter currency-nya sebenarnya. Ya ke gold, ke Aussie, lalu eh, ke GBP, ke Euro, dan lain-lain pastinya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Siapa nih? Gabut nih, kalau gabut nah. Nama-nama orang TikTok ini ada-ada aja ya. Kemungkinan positif ya Bang dan berpengaruh dengan positif. Ya, betul kemungkinan besar positif. Kemungkinan besar positif ya. Oke, kemungkinan besar positif. Ya, kalau dilihat ya. Coba peningnya nih, ini 80% positif. Ya, karena kuartal 4 Oktober November ini bagus. Yang besar nanti malam jam 10 bagus juga. Ya, oke. Kemungkinan ya enggak saya nggak bilang pasti. Tapi data kayak gini kan random. Sebenarnya kita hanya memprediksi aja. Oh ini bagus ya siap-siap aja gue terjun lagi bisa. Namun nggak terlalu signifikan ya. Paling ya kurang lebih sampai mana ini ya paling 1978 lah. Oh enggak kejauhan. Sorry 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 sorry. Kejauhan kejauhan. Paling 2015 atau terendah bisa di 2000 lah. Kurang lebih 2000 bisa. Maksimal ya bukannya pasti ya kurang lebih di global gencatan. Iya benar juga benar juga. Benar juga. Nah, eh, biasanya ya kalau mau tahu triknya adalah kalau news saat rilis kayak gini bagus 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 nih bagus bagus harga gold turun jebret ya kan. Nah, turunnya itu dengan kondisi perang yang ada di jalur Gaza sekarang itu adalah momentum yang bagus buat saya ngapain lagi. Ya kenapa ya perang ini masih saya bilang masih akan terus berlanjut bukannya saya suka perang ya bukan. Perang ini kalau bisa dibilang ini belum ada kelarnya ini ya. Walaupun Sandra udah dikembaliin ya mereka masih panas saja rasanya. Walaupun ini emas turun ya, emas ini turun, ini kayak gini kemarin nih, mana kemarin nih, turun nih sampai sini nih, seret. Waktu itu lagi live trading juga, lagi webinar saya lupa. Seret turun malah dia rally lagi. Di sini kalau nggak salah di 22 November ini, apa di sini saya lupa ya. Itu sedang ya bahasa sedang cooling down lah mereka. Ya, sedang cooling down ya turun ya lalu ya jebret naik lagi ya. Nah, apalagi dibarengi isu yang suku bunga itu mau dipangkas nanti bulan depan ya. Itu ya akan nyari profit dulu bahasanya terhadap tender besar gitu. Gitu. Oke, nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira?
Telegram grup. Oke, Telegram grup. Coba sebentar ya. Saya lihat dulu. Saya ketik nanti di situ ya. Bisa ya. Sorry, sorry, sorry. Saya copy manual aja deh. Itu ya. Oh, ya, yang atas salah. Ini salah satu partner kita nih bahasanya dia Telegram ini. Partner edukasi. Oke, gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tahu sudah cukup? Pak Gabut? Ya, gimana yang mau ditanyakan Pak Gabut? Nggak ada lagi ya? Ini saya susah sharing gimana di satu layar jadi kurang enak aja sih. Ya coba nanti kalau memang nggak ketemu Telegramnya, ya PM aja ke TikToknya ini ya. PM aja ke TikToknya nanti adminnya yang kirimin link Telegramnya ya. Nanti admin yang kirim. Di PM aja. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu teman-teman yang Zoom, jika memang tidak ada yang ditanyakan, terima kasih juga nih ya teman-teman yang ada TikTok nih juga nih. eh, Cukup rame ya, walaupun yang tanya juga nggak banyak ya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir pada acara rutin malam hari ini ya. Kita berbagi ilmu, kita sharing ya, kita trading yang dengan benar lah ya, trading yang benar-benar trading ya, bukan trading iming biasanya ya. Jamin profit ini itulah nggak usah lah. Oke, nah kita semboyan dari saya ya kita edukasi. Nah, sebelum kita berinvestasi, ya, dahulu kan edukasi sebelum berinvestasi pastinya kita harus tahu ke knowledge-nya dulu, ya. Karena memang investasi maupun trading ya semuanya pasti ada resikonya. Jadi kita harus siap mental, siap ilmu, dan siap tempur aja pastinya. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hampir ke acara malam hari ini. Ya, sama-sama Pak Gabut ya, yang ada di TikTok ya. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam semuanya.